Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kandidat turnamen 2022 untuk menentukan siapa penantang Magnus Carlsen tahun 2023 mendatang mulai digelar nanti malam kawan. Siapa jagoan kalian di antara 8 pemain yang ikut serta? Nanti malam Dingliren kawan, Alireza Virosa, Fabiano Caruana, Yanni Poniachi, Richard Rapport, Hikaru Nakamura, Jan-Christophe Duda, dan Temur Rajapov akan bertarung untuk merebutkan satu tempat sebagai penantang Magnus Carlsen tahun depan. Kira-kira siapa kawan yang berpeluang besar untuk menjadi juara kandidat turnamen ini? Silahkan kalian tentukan sendiri melihat game-game para pemain yang sudah ada, yang sudah pernah kita ulas, cara bermainnya seperti apa. Bisa kalian tebak nanti siapa juaranya kawan dan menjadi penantang Magnus Carlsen. Sambil menunggu babak pertama dimulai nanti malam, saya akan coba berikan satu game kawan dari permainannya Dingliren melawan Yanni Poniachi di turnamen kandidat tahun lalu pada game kedua kawan. Dan berikut inilah kawan hasil turnamen kandidat tahun lalu, di mana Yanni Poniachi mendapatkan 8,5 poin dari 14 babak yang dimainkan menjadi penantang Magnus Carlsen tahun kemarin, tapi Yanni Po tidak berhasil merebut gelar juara dari tangan Carlsen. Di tempat kedua saat itu ada MVL, sedangkan Dingliren berada di posisi kelima kawan, mendapatkan 7 poin dari 14 kali main, yaitu 4 kali kemenangan, 4 kali kalah, dan 6 kali remis. Dan game yang saya pilih dari permainannya Dingliren versus Yanni Poniachi ini merupakan game kedua saat itu yang berlangsung di Yekaterinburg, Rusia kawan, sekitar bulan April. Langsung saja kita lihat permainannya. Di game kedua ini, Yanni Po pegang hitam dan Dingliren pegang putih mengawali dengan pion D4. Yanni Po saat pegang putih di game pertama kawan bermain dengan Ruy Lopez, menang. Di akhir permainan dia unggul perwira kawan. Selanjutnya kuda F6, pion C4, pion G6, pion F3. Permainan pion F3 ini merupakan salah satu bentuk grand field defense kawan. Jika kalian melanjutkan dengan kuda C3, kemungkinan grand field defense akan dimainkan oleh Yanni Po kawan. Yanni Po Maxim ini merupakan salah satu pemain yang memainkan grand field defense di era modern saat ini. Oleh karena itulah kawan, mungkin Dingliren mempersiapkan anti grand field defense ini untuk menghadapi Yanni Po saat itu. Selanjutnya pion E6, pion E4 sekarang. Dengan 3 pionnya sekarang putih mendapatkan kontrol petak pusat yang cukup masif. Dan rantai pionnya cukup solid kawan di lajur G, F, dan E ini. C5 langsung dimainkan untuk memecah pion putih di petak pusat, ditolak, pion didorong maju ke D5. Sekarang pion D6 kawan, menolak pertukaran di sini, tidak ingin lajur E ini langsung terbuka seperti ini jika tantangan ini diterima. Dan ya masih sah-sah saja dalam awal pembukaan seperti ini, apapun masih bisa terjadi kawan. Tapi dalam level atas seperti top player mereka ini kawan, langkah ini sepertinya kurang disukai. Tadi pion D6 dimainkan oleh Yanni Po. Selanjutnya gajah berkembang ke D3 melanjutkan pengembangan kedua pemain Viagento dari Yanni Po tadi. Selanjutnya kuda ke E2, di sini pion E pukul pion D5, mulai membuka permainan di lajur pusat kawan. Selanjutnya dipukul balik oleh pion C, tidak ingin membuka lajur pusat dengan memukul balik dengan menggunakan pion E. Perbedaannya cukup tipis kawan. Memang langkah terbaik adalah menggunakan pion C ini. Dan dengan keberadaan pion putih ini kawan sekarang mendapatkan ruang di area hitam. Tidak mungkin lagi bagi kuda berkembang ke petak C6 lompat ke sini kawan, tapi kuda dikembangkan ke petak D7. Lanjut Yanni Po ingin menempati pos petak E5 nanti. Di sini Dingliren sedikit menunda untuk melanjutkan pengembangan. Apakah gajah gelapnya, apakah kuda berkembang ke C3, memilih langkah kuda ini bergerak ke C3 kawan. Dan dibalas dengan langkah pion A6, mengontrol peta ini agar kuda ataupun gajah tidak mencoba menempati peta B5. Pion A4 dimainkan menghadang pergerakan pion B5. Kuda ke H5, ya membuka diagonal gelap bagi aktivitas gajahnya kawan. Selanjutnya dibalas dengan langkah rokade oleh Dingliren yang merupakan pilihan terbaik. Tapi dengan melakukan rokade, sekarang posisi rajanya dalam posisi petak gelap kawan, sehingga sekarang hitam mempunyai tempo menempatkan gajahnya di petak D4 ska. Simple raja bergeser ke H1, tidak mungkin memblokadenya dengan beteng melakukan pengorbanan seperti ini kawan. Di sini kuda E5,
Menempati petak pusat, ancam gajah terang juga membuka diagonal bagi aktivitas gajahnya. Tapi memang untuk sementara gajah terang hitam ini kawan, tidak mempunyai peta yang bagus. Diagonal ini semua sudah dikontrol oleh pion putih. Jadi ya kalau mau berkembang ke peta D7 ini kawan. Tapi untuk sementara mungkin Yanepo tidak perlu untuk mengembangkan gajahnya. Di sini dia punya tempo ancam gajah terang. Dan di sini gajah tidak dipertahankan untuk ditarik mundur kawan. Di sini Dingliren memilih langkah kuda ini kembali ke E2. Ancam gajah gelap yang posisinya cukup strategis di diagonal gelap ini kawan, merupakan ancaman utama. Dan sekarang Menteri Hitam keluar ke H4. Hujan di sini mulai turun kawan, rintik-rintik, jadi mungkin nanti suaranya agak sedikit noise, jadi mohon maklum. Dan di posisi ini setelah menteri ini keluar, memberikan pressure di sini, apakah kuda melakukan skak nanti, menggarpu raja, menggarpu beteng, bisa jadi. Tapi posisinya masih cukup kuat kawan, petak G3 masih ada kuda. Tapi tidak dengan Dingliren kawan, dia memilih meninggalkan petak G3, sikat gajah D4. Dan Yanepo juga sikat gajah di D3. Kenapa pada posisi ini Dingliren ini meninggalkan petak G3-nya demi gajah ini kawan? Anggap saja kalian pada posisi ini membuat langkah lain seperti pion A5 ini kawan, maka gajah ini akan ditarik ke peta F2. Kalau kalian tidak ambil gajah dengan beteng, ya siap-siap kuda akan melakukan skak di sini kawan. Cukup ribet nantinya. Anggap saja putih melanjutkan pengembangan kuda C3, kuda melakukan skak, jadi di sini kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, ancaman skak mat di sini kawan. Jika di sini pion ini didorong maju, gajah akan sikat pion ini. Cukup ribet, cukup menakutkan bagi putih kawan. Oleh karena itu, pada posisi ini Dingliren langsung sikat gajah, merelakan petak G3-nya nanti kawan yang bisa kena skak garbuan dari kuda hitam. Dan Yanepo juga tidak terburu-buru untuk melakukan skak kawan, dia sikat gajah terlebih dahulu. Kalau terburu-buru melakukan skak di sini setelah raja bergeser, kalau kalian ambil beteng ini kawan, ya simple di sini masih bisa dipukul balik oleh gajah, oleh menteri, atau pada posisi jangan salah melangkah kawan. Kalau kalian menyelamatkan kuda bergerak ke peta E2 ini, maka kuda juga bisa ambil pion H2 kawan, dan kuda ini juga selamat. Oke, ke langkah aslinya lagi kawan. Memang pada posisi ini agak ribet kalau tidak dijelaskan satu persatu. Nanti timbul tanda tanya, Bang kenapa tidak pukul itu terlebih dahulu, Bang kenapa tidak pukul gajah terlebih dahulu, seperti itu. Tapi efeknya kawan, video ini akan panjang juga nanti durasinya. Tambah deres kawan, hujannya mulai turun lagi. Dan pada posisi ini tadi Yanepo pukul gajah putih, sekarang dipukul balik oleh menteri, dan barulah sekarang kuda G3 skak. Raja ke G1, kuda ambil beteng, dan di sini kuda tidak langsung disikat oleh menteri kawan. Dingliren memilih menyelamatkan kuda ke C2. Selanjutnya kuda pukul pion H2. Menteri hitam E3 lanjut Dingliren persiapan untuk menantang pertukaran menteri mungkin di peta G5 ataupun peta H6 untuk mendapatkan kuda yang terpaksa akan memaksa pertukaran menteri. Yanepo melakukan rokade pendek kawan yang merupakan langkah kesalahan. Terus apa langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini? Pion G5 merupakan pilihan terbaik di posisi ini kawan. Dan balasan terbaik bagi putih adalah beteng A3. Tapi jika kalian sikat pion ini, ya terima saja pertukaran menteri seperti ini kawan. Setelah dipukul balik oleh gajah, kuda kalian korbankan di sini. Setelah dipukul balik, ya beteng akan mengepin gajah kawan. Gajah akan tewas walaupun di backup oleh pion. Pion ini siap didorong dan hitam bisa menang. Tapi setelah melakukan rokade pendek ini kawan dan merupakan langkah kesalahan, langsung menteri ini bergerak ke peta G5. Lanjut Dingliren menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, kuda ambil pion F3 skak, diambil oleh pion putih. Menteri H3 menolak pertukaran menteri, ancam pion, dibiarkan saja. Di sini gajah F4, menteri ambil pion. Selanjutnya kuda D2, ancam menteri, membackup pionnya juga kawan sekaligus ancam menteri. Di sini kawan, menteri dikorbankan, memilih pion F6, sama-sama membuat tantangan pertukaran menteri. Coba lihat kawan, sebetulnya pada posisi seperti ini, posisi hitam atau Yanepo ini memang dia kehilangan 2 perwira, bertukar dengan 1 beteng putih. Tapi Yanepo ini untung 3 pion.
Tapi melihat keuntungan 3 pion, Ding Liren tidak mau diam saja. Dia ambil pion G6 skak dengan tempo skak. Setelah itu ambil menterinya Ian Nepo di peta F3. Selanjutnya gajah G4, kuda mundur ke D2, gajah E2, bukan langkah terbaik. Langkah terbaik adalah beteng tadi bergerak ke peta D8, menjaga pion dari ancaman gajah gelap putih kawan. Di sini raja mendekati gajah, gajah D3, kuda berbalik ancam gajah, di backup dengan pion C4. Gajah ambil pion D5, lanjut Ding Liren. Sekarang selisihnya hanya tinggal 1 pion kawan. Beteng F ke E8. Kuda sikat gajah, dipukul balik. Gajah C7 memberikan jalan, juga mengawasi peta ini agar pion ini tidak diancam oleh salah satu beteng hitam di lajur D kawan. Di sini raja hitam mulai naik ke F7. Beteng naik ke A3, ancam pion juga membackup gajahnya nanti mungkin beteng C8, pion D6, raja E6 dan beteng ambil pion untuk mencoba memberikan ancaman garbuan di sini. Raja ke D7 menghadang pergerakan pion, selanjutnya kuda C4. Dan di sini kawan, setelah Ian Nepo sikat gajah ini dan dibalas Ding Liren dengan langkah kuda B6 skak, di sini Ian Nepo menyerah di langkah ke-35. Tentu saja setelah raja ini bergerak mundur kawan ataupun maju, ya paling logis ya mundur ke peta D8. Pion akan pukul beteng skak, dipukul balik, dan kuda lompat melakukan skak garbuan. Setelah raja pindah kemana, pion ini akan jatuh. Ancam beteng juga melindungi pion. Walaupun kena pin di sini kawan, ya simple pion ini bisa didorong maju. Raja tidak bisa mendekati pion lagi kawan, tinggal nanti bagaimana raja putih menghindari pin-pinan dari beteng hitam. Saya rasa di beberapa langkah berikutnya tak perlu kita lanjutkan lagi. Dengan keunggulan 1 kuda melawan beteng plus 3 pionnya kawan, sangat sulit bagi hitam untuk mengantisipasi langkah-langkah berikutnya dari putih. Itulah kawan salah satu game peserta kandidat turnamen nanti malam, yaitu Ding Liren versus Ian Nepo pada game kedua di kandidat turnamen tahun lalu. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian, dan kita tunggu saja aksi-aksi para pemain nanti malam kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.